Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama berdoa, bersemangat untuk berdoa pagi ini. Nah, firman Tuhan yang ingin saya bagikan, judulnya adalah walaupun keadaan belum berubah, aku tetap percaya. Ya, jadi Senin lalu saya bagikan firman Tuhan di PD Anugerah. Ini ada lagu ini cukup memberkati, meneguhkan saya dan saya ingin bagikan untuk kita semua pagi hari ini ya. Jadi judul lagunya sih walaupun gunung itu tak berpindah, tapi saya ganti di renungan kita walaupun keadaan belum berubah. Ya, kenapa? Karena kalau di dalam Alkitab yang ada walaupun gunung-gunung beranjak, nah gitu. Ya justru berpindah. Tapi kalau lagunya ini karena tahu maksudnya adalah karena keadaan belum berubah. Jadi saya mau sharingkan buat kita semua menjadi renungan karena kita sudah mungkin lama sekali ini berdoa. Mungkin ada di antara kita berkata, wah kok belum ada jawaban doa. Mungkin engkau punya masalah, persoalan, tapi kalau belum ada jawaban, ya kok pintu gunung-gunung masalahnya kok masih ada terus gitu. Ya, nah ini nih menjadi peneguhan bagi kita semuanya ya. Nah, mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan, Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, saudaraku, ya kita sudah lama sekali berdoa, atau Anda juga mungkin Bapak Ibu berdoa secara pribadi terhadap gunung-gunung masalah supaya dia berpindah. Ya, karena memang kalau orang beriman kan itu di batin. Kalau kita punya iman, kita bisa berkata kepada gunung ini, pindah, maka dia pindah. Ya. Tetapi kenyataannya gunung itu masih ada. Penyakit mungkin belum sembuh, keuangan belum pulih, terus saja berkutat di kekurangan, pinjam sana sini, ya asal jangan pinjam pinjol ya, jangan ya. Lalu pintu belum terbuka, situasi keluarga belum berubah. Namun firman Tuhan dari Habakuk ini mengingatkan kita ya, iman bukan hanya percaya saat keadaan berubah, keadaan sudah baik-baik, tetapi kita tetap percaya sekalipun belum berubah. Percaya kepada Tuhan kita, Dia Allah yang mengasihi kita, yang menyelamatkan kita. Nah, yang percaya bagaimana nih? Iman yang bagaimana? Nah, itu nih yang kita mau belajar ya. Nah, saudaraku, yang pertama yang kita bisa dapat dari ayat itu, Habakuk itu, jadi Habakuk menunjukkan realitas gelapnya. Tidak ada panen, tidak ada sumber ekonomi, tidak ada kepastian, tetapi ia tetap berkata, ya, aku akan bersorak-sorai. Jadi di sini yang pertama adalah iman yang tidak ditentukan oleh keadaan. Kita tetap percaya, ya. Kita tetap percaya kepada Allah kita. Jangan sampai kita jadi patah semangat atau bahkan bisa pahit hati kepada Tuhan. Jangan. Ya.
Jadi meskipun begitu, mari kita belajar dari Habakuk 3:17 ini. Ya, aku akan tetap memuji. Ya, bukan karena kalau Tuhan memberkati kita, menjawab doa-doa kita, baru kita memuji Tuhan. Tetapi sekalipun, katanya, sekalipun semua yang kita doakan belum terjawab, sekalipun masalah kita masih ada, sekalipun gunung masalah itu belum berpindah, aku akan tetap bersorak-sorai. Kenapa? Karena 2 Korintus 5:7 ini seringkali kita bacakan, sebab hidup kami ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Jadi iman yang sejati itu muncul bukan saat semuanya mudah, semuanya terjawab, tetapi justru saat keadaan sulit, keadaan tidak mendukung, keadaannya seperti mustahil, ya, tetapi karena Allah bersama kita, kita percaya Allah kita punya kuasa. Ya. Yang kedua, ya, iman itu memang fokusnya bukan pada masalah, tapi iman itu fokusnya kepada siapa Allah kita. Siapa Allah kita? Allah yang berkuasa. Siapa Allah kita? Allah yang mengasihi kita. Bukan pada apa yang kita dapat. Kalau kita dapat yang bagus, baru kita berkata Allah kita dahsyat luar biasa. Bukan. Tetapi Allah kita itu dahsyat apapun keadaan kita. Itulah iman. Itulah fokus dari iman itu. Jadi Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria dalam Allahku yang menyelamatkan aku. Karena yang terutama adalah kita selamat. Itu harga yang sangat-sangat besar dan yang terbesar. Nah, Habakuk tidak bersukacita karena keadaannya sudah berubah, tetapi karena dia mengenal siapa Tuhan itu. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ada mengasihi, Tuhan yang menyelamatkan. Ya. Jadi mari kita menyadari Allah kita bersama-sama dengan kita. Seperti Yesaya 41:10, jangan takut katanya, sebab aku menyertai engkau. Ingat ratapan 3 ayat 22-23. Di situasi dia meratap harusnya keadaan tidak mendukung, tetapi dia melihat Allah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Nah, bila kita fokus pada masalah, kita akan lemah. Tetapi bila kita fokus pada Tuhan, kita akan dikuatkan. Jadi mari kita fokuskan diri kita kepada Allah kita. Yang ketiga, iman itu memberi kekuatan untuk melangkah. Kalau kita punya iman, maka itu akan menguatkan kita. Nah, Habakuk setelah menyatakan imannya, dia bersaksi, Tuhan Allah adalah kekuatanku. Ya. Tuhan mungkin tidak selalu langsung menyelesaikan masalah kita, tetapi Tuhan memperkuat kita untuk melewatinya. Tuhan kadang tidak memindahkan gunung, tetapi Ia memberikan kita kekuatan untuk mendakinya. Ada cara-cara Tuhan yang berbeda. Kadang badainya dihentikan, tetapi kadang badainya berjalan terus saja ada, dan Tuhan menguatkan hati kita. Ya. Itu sebabnya Filipi 4 ayat 13 Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mazmur 18 ayat 33, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kenapa? Karena kaki rusa itu bisa memanjat
gunung-gunung itu. Ya, ada rusa-rusa itu kakinya begitu rupa bisa dia berjalan di tebing-tebing yang curam itu. Dan Tuhan kadang bukan menghilangkan gunung masalah kita, tetapi Ia kadang membuat kita kuat untuk mendakinya. Demikianlah pendaki gunung, Bapak Ibu. Pendaki gunung, ia tidak berharap gunungnya menjadi datar, tetapi dia berharap dia punya otot-otot yang kuat untuk mendakinya, menyelesaikannya sampai di atas gunung. Jadi mari saudaraku ya, masalah boleh tetap ada, kita percaya Tuhan berkuasa. Keadaan boleh berubah, tetapi kita tahu kasih Tuhan tidak pernah berubah. Jalan boleh tidak terlihat, tetapi tangan Tuhan tetap memegang kita. Dia bersama-sama dengan kita. Oleh karenanya, iman bukan tentang gunungnya hilang, tetapi tentang siapa yang mendampingi kita di tengah gunung itu. Kita akan dikuatkan, ditolongnya untuk sampai mencapai puncak. Oleh karenanya, mari kita berkata seperti Habakuk, sekalipun katanya, ya, yang ayatnya itu ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mari kita, sekalipun ada masalah, sekalipun bahkan gunung masalah kita belum dipindahkan, tetapi kita akan terus percaya kepada Allah kita. Tuhan Yesus memberkati, dan saya rindu kita menyanyikan lagu ini. Ini bagian refnya saja, saudaraku. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia.
iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan,